Dan itu terdiri dari 3 elemen. Ketiga unsur kepribadian itu kita kenal sebagai id, ego, dan superego. Nah, ketiganya itu bekerja sama untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Jadi id, ego, superego itu apa? Id itu adalah komponen yang paling dulu ada gitu, karena dia hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Jadi menurut Freud, id adalah sumber segala energi psikis sehingga ia termasuk komponen utama kepribadian. It itu didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk kepuasan segera. Jadi pengennya segera terpuaskan kalau si it itu. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi langsung, hasilnya adalah kecemasan atau ketegangan. Sementara ego itu adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani uh, realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang diterima di dunia nyata. Jadi, tugas si ego itu adalah mewujudkan dorongan dari id supaya bisa bisa diterima di dunia nyata gitu, bisa dikeluarkan. Nah, fungsi ego itu ada di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Kalau kalian ingat, aku pernah jelasin sedikit kemarin waktu fenomena gunung es itu, sadar, prasadar, dan tidak sadar. Kemudian ego bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan it dengan cara-cara yang realistis dan yang diterima oleh sosial. Dalam banyak kasus, impuls it itu dapat dipenuhi melalui proses penundaan kepuasan. Ego pada akhirnya akan memungkinkan perilaku, tetapi hanya dalam waktu dan tempat yang tepat. Ego juga merupakan pelepasan ketegangan yang diciptakan oleh impuls. Sementara superego itu adalah uh, aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari orang tua dan masyarakat. Jadi mulai dari value, nilai, terus norma, ilmu, terus apa lagi ya? Pokoknya hal-hal yang kita pelajari dari orang tua dan kita internalisasikan, atau masyarakat atau dari guru yang kita internalisasikan, benar salah, baik buruk, jelek, bagus, cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Itu masuk di superego. Kalau ada dua bagian sebenarnya dari superego. Kalau pendidikan dari lingkungan keluarga dan sekolah, dan yang kedua adalah hati nurani. Jadi kalau hati nurani itu kan karena kita sudah diajarkan, jadi kadang itu uh, kita nggak tahu, tapi kayak hati nurani berkata gitu, nanya itu termasuk super ego. Informasi tentang hal-hal yang dianggap buruk oleh orang tua dan masyarakat dan terinternalisasikan itu namanya dia masuk dalam super ego. Kemudian yang membentuk suatu perilaku, suatu sifat, suatu kepribadian itu adalah interaksi id, ego, dan superego. Cara gampangnya untuk memahami id, ego, superego itu apa, itu seperti ini. Contoh, kalau misalnya kalian lapar, pengen makan, lapar dan pengen makan itu adalah dorongan id. Kan itu naluriah dan ada dari lahir ya. Kemudian apa? Kan dia pengen segera dipuaskan ya, pengen segera makan. Terus ketika jalan melihat ada makanan. Nah, ego itu adalah cara untuk memuaskan yang dapat diterima oleh sosial. Ya udah, makan. Kalau misalnya ada makanan, eh, dia makan di situ, langsung dimakan. Itu berarti egonya jalan, tapi super egonya tidak jalan. Kenapa? Kalau super egonya jalan, sebelum dia makan dia akan berpikir ini makanannya siapa? Apakah boleh dimakan? Kan termasuk dalam norma nilai itu kan, kalau itu bukan milik kita kan tidak boleh dimakan ya. Kalau super egonya jalan, dia akan bertanya, ini punya siapa ya? Karena egonya kan masih berusaha cari cara supaya dia bisa makan kan. Nah, super egonya kayak membantunya keluar dengan cara yang
lebih diterima oleh nilai-nilai dan norma-norma yang ada di sosial, begitu. Dipahami ya? Ya, itu adalah kaitannya dari id, ego, superego. Jadi ketika seseorang yang mengabaikan mengabaikan norma nilai, bertindak selalu menuruti id-nya ya, sebenarnya kita sama saja dengan binatang. Kalau binatang kan dia ada naluri ya dia turuti saja begitu. Nah, kalau menurut Freud, kunci kepribadian sehat itu adalah keseimbangan antara id, ego, dan superego. Dijelaskan pula dalam teori psikoseksual bahwa remaja dan dewasa itu berada dalam tahap genital atau genital stage. Jadi ada juga di psikoseksual itu stages tahapan kehidupan. Kalau di remaja dewasa itu jadi satu. Sebenarnya dari remaja itu genital stage sampai 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 seterusnya itu masuk dalam genital stage. Kalau kalian ingat di masa kanak-kanak itu ada oral, ada anal, ada falik, ada laten, seperti itu. Tapi kalau di remaja masuk ke genital stage. Masa kebangkitan kembali dorongan seksual, sumber kesenangan seksual bukan lagi dari keluarga. Pada tahap akhir perkembangan psikoseksual ini, individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Jadi tujuannya tahap ini adalah menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Jadi di dalam tahap awal fokus hanya berada pada kebutuhan individu, kepentingan kesejahteraan orang lain tumbuh selama tahap ini. Jadi kalau misalnya di masa sebelumnya anak-anak kita lebih egosentris gitu ya, di tahap remaja sampai dewasa ini kita mulai memikirkan kepentingan kesejahteraan orang lain. Karena kan mulai bisa berpikir, kalau dikaitkan dengan kognitif ya bisa berpikir lebih abstrak, lebih lebih visioner gitu kan, bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri dan kita harus bisa bermanfaat satu sama lain, seperti itu. Nah, kalau menurut teori psikososial Erik Erikson itu identity versus identity coefficient. Nah, ini aku nggak mau membahas ya, jelas ya, sudah di di kuliah ada tadi penjelasan dari teman kalian juga menurutku sudah cukup jelas. Kemudian di teori psikososial dewasa ada intimacy versus isolation. Ini juga sudah dijelaskan 2 kali. Jadi individu dewasa mulai menjalin hubungan dekat dan intim. Jadi kalau kita tidak dapat melaksanakan tugas dan mendapatkan keintiman, maka perasaan terisolasi ini yang akan kita dapatkan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Yang tadi juga sudah dijelaskan cukup baik. Faktor genetik itu bawaan dari orang tua, ada hal-hal yang mungkin kalau kalian perhatikan pasti ada sifat-sifat kalian yang mirip dari ayah, yang ada miripnya dengan sifat ayah ataupun sifat ibu gitu, pasti ada. Nah, itu adalah faktor genetik pembawaan. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Jadi dari keluarga, kebudayaan, sekolah. Di sekolah pun juga ada, tergantung iklim emosional kelasnya. Kalau misalnya kelasnya ramah atau respect kepada siswa, maka perkembangan kepribadiannya pun juga bagus. Perkembangan psikologisnya akan bagus. Dia akan merasa nyaman, bahagia, dan lebih termotivasi untuk belajar. Sedangkan kalau misalnya gurunya otoriter, tidak mau menghargai, cenderung menghukum, perasaan yang timbul adalah perasaan tegang, mudah marah, malas, dan otomatis secara kepribadian dia akan kurang berkembang baik gitu ya. Kemudian disiplin yang otoriter cenderung mengembangkan sifat-sifat pribadi siswa yang tegang dan cemas. Kalau terlalu permisif juga
kurang bertanggung jawab, kurang menghargai otoritas dan egosentris maunya sendiri. Yang paling bagus adalah disiplin yang demokratis. Jadi mengembangkan perasaan berharga, perasaan bahagia, perasaan tenang, tetap bekerja sama. Jadi tegas, tapi juga diberikan ruang untuk berkembang seperti itu. Kemudian prestasi belajar ini juga mempengaruhi semakin seorang anak dia berprestasi dalam belajarnya, maka akan timbul harga diri dan percaya dirinya itu akan bertambah. Kemudian yang terakhir, penerimaan teman sebaya. Jadi di masa remaja ini juga termasuk sangat penting ya, kan teorinya jelas. Siswa yang diterima oleh teman-temannya, dia akan membuat sifat positif terhadap dirinya dan juga orang lain, sehingga dia menjadi orang yang berharga. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan cyberbullying? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kaitkan dengan tugas perkembangan remaja. Yang aku ambil dari tugas perkembangan remaja adalah tugas perkembangannya Erikson, yang paling mudah. Sebenarnya jadi di mana remaja itu berusaha membangun identitasnya dengan mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Remaja itu, berusaha membangun identitasnya dengan mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Remaja juga menunjukkan bahwa mereka menjadi mandiri dan ingin menyesuaikan diri dengan masyarakat. Namun, jika remaja tidak mampu membentuk identitas diri, maka yang terjadi adalah kebingungan peran, yaitu bagaimana menempatkan diri pada posisi tertentu. Akhirnya ia mencoba-coba hal baru. Manifestasi lainnya adalah dengan memanfaatkan media digital untuk mencari identitas. Namun, cara penggunaan media digitalnya kurang tepat, di mana media digital dijadikan tempat untuk mengeluarkan segala bentuk luapan emosi dan kemarahan, bahkan juga mengungkapkan kemarahan dalam bentuk caci maki dan hinaan kepada orang lain atau kelompok tertentu. Jadi dia ingin dinotis, kalau bahasa sekarangnya ingin dinotis, ingin divalidasi, ingin mencari validasi tapi dengan cara yang salah. Perilaku ini merupakan bentuk dari cyberbullying, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan melalui media digital yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Begitu. Dia mau menunjukkan identitinya bahwa dia ada mungkin, atau aku pengen terlihat pintar gitu. Jadi dia mengomentari atau berusaha untuk mendominasi dengan cara yaitu tadi menjatuhkan orang lain. Itu tidak baik, tidak boleh ya. Nah, untuk nomor 6 itu kan aku meminta pada masing-masing kelompok untuk membuat 3 problem list sendiri ya, Dek ya. Nah, itu silakan disesuaikan dengan pertanyaan dari masing-masing kelompok kalian dan sesuaikan dengan feedback dari masing-masing tutor. Kalau yang pernah aku buat adalah penyebab cyberbullying. Ini ada banyak sebenarnya. Biasanya ini sedikit tak jelasin, biasanya karena marah, sakit hati, pengen balas dendam, atau yang kedua haus akan kekuasaan, ingin menonjolkan ego dan menyakiti orang lain. Kayak yang aku bilang tadi, cyberbullying digunakan untuk menyatakan dominasi dan kekuasaannya. Terus yang ketiga, merasa bosan dan memiliki kepengen dalam melakukan hacking. Jadi cyberbullying itu sekali lagi tidak hanya melontarkan hinaan atau komentar jelek di postingan orang lain ya, tapi juga termasuk meneror seseorang dengan ancaman-ancaman melalui media digital. Itu juga cyberbullying, menghacking, meretas ya, bahasa Indonesia, meretas akun orang lain tanpa persetujuannya, kayak gitu.
Seperti itu. Kemudian yang ada juga sebenarnya ketidaksengajaan, misalnya berupa reaksi atau komentar impulsif dan emosional. Sebenarnya tidak bermaksud untuk membuli dalam media sosial, tapi karena terlalu reaktif, jadi dia mengeluarkan atau mengetik komentar yang jahat. Nah, hati-hati makanya kalau di video yang senario itu kan 2 detik ya. Kita diminta 2 detik untuk berpikir dulu gitu sebelum melontarkan komentar. Ini sebenarnya komentar ini akan menyakiti orang lain nggak? Tujuannya apa? Menyakiti orang lain, apakah hanya melampiaskan emosi kita saja atau kita ingin memberikan masukan gitu. Jadi sebelum mengirim send hendaknya dibaca dulu ya gitu. Kemudian apa tanda ciri-ciri cyberbullying? Ini ada banyak, tapi utamanya adalah pasti ada perbedaan terhadap perilakunya. Biasanya sebenarnya ini nggak hanya cyberbullying, tapi ketika seseorang ada permasalahan psikologis, kalian bisa melihat adanya perbedaan. Contoh misalnya dia biasanya aktif posting, tapi kok selama aktif posting di sosmednya, tapi kok 2-3 hari ini nggak posting sama sekali ya, kenapa ya? Nah itu boleh ditanya bagaimana ya, sekedar reach out aja, kayak yang di salah satu video senarionya kan, ditanya, are you okay? Kok tumben, aku biasanya menantikan postinganmu loh, kayak gitu dan itu. Kok serem ya menantikan postingan? Kayak gitu ya. Intinya pasti ada perubahan, dia akan cenderung kesel atau tiba-tiba menutup akunnya, memprivate akunnya dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa terlihat gitu ya. Nanti ini bisa kalian baca sendiri deh sebenarnya. Kemudian jenis-jenisnya itu juga ada banyak, bisa kalian baca sendiri. Kalau misalnya ada yang sama ya. Terus bagaimana cara mencegah dan menanggapi bullying? Ini ada yang bisa dilakukan sebagai korban, ada yang bisa dilakukan sebagai uh, orang tua di sini. Aku nulisnya orang tua. Tapi juga kalau misalnya sebenarnya sama sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai saudara yang care gitu ya. Kalau misalnya sedikit saja tak jelasin, kalau misalnya sebagai korban itu harap juga tidak mudah reaktif, tenang, tegas, abaikan. Kalau mau diblokir silahkan diblokir. Kalau ternyata itu menurut kalian eh, mengancam atau berbahaya bagi kalian, silahkan buat salinan atau di screenshot atau eh, dibuat dokumen lah. Kemudian boleh di unfollow untuk di sosial media gitu ya, bisa di private akunnya, kemudian bisa di report, sekarang semuanya bisa di report, terus di masing-masing platform media sosialnya. Kemudian kalau misalnya di setting sekolah bisa minta bantuan psikolog sekolah, konselor sekolah. Kalau misalnya di kampus ya psikolog kampus, ke DPA, ke pimpinan atau ke satgas. Karena sebenarnya di hampir setiap kampus, terutama di Unismenya ada satgas bullyingnya. Cyberbullying kan juga termasuk bullying seperti itu. Nah, kalau lebih parah lagi mengancam ya itu bisa menghubungi pengacara karena sudah ada aturan yang mengatur ya UU ITE itu. Ini yang sebagai orang tua ini bisa dibaca deh dan teman. Banyak. Kemudian etika. Nah, terakhir etika bersosial media yang baik, gunakan bahasa yang baik, jelas, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sekali lagi yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Aku sampaikan di kelompok tutorku ya, ini mungkin bisa saya sampaikan di sini. Kalian harus pintar membedakan mana yang fakta, mana yang opini.
Karena biasanya hoax itu berasal dari opini yang terlihat seperti fakta. Jadi jangan mudah kemakan hoax, cross check kebenarannya, eh, itu merupakan fakta atau bukan. Kemudian menghargai hasil karya orang lain, karena kalau misalnya kita mencantumkan sumber tanpa mencantumkan hal tanpa sumber kayak plagiasi itu juga sebenarnya bullying, cyberbullying itu. Kalau kalian melakukan plagiasi seperti itu. Yang terakhir, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi karena takutnya ada orang yang tidak senang sama kita, jadinya berusaha memakai informasi yang kita share sendiri gitu ya. Nah, kalau dalam sudut pandang Islam itu jaga niat dalam bermedia sosial. Islam mengerjakan bahwa nilai amal seseorang bergantung pada niatnya. Bila niat tulus karena Allah, maka aktivitas sederhana seperti membagikan kutipan inspiratif itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya sekedar caper atau cari perhatian, maka perbuatan itu ya nggak dapat pahala, kehilangan nilainya di sisi Allah kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, mengendalikan emosi dan menjaga lisan digital. Ini sedikit tak kutip, kalau menurut sabda Rasulullah, orang kuat itu bukannya yang menang dalam perkelahian. Orang kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Tapi konteksnya dalam media sosial, kekuatan itu tampak dari cara seseorang menahan diri untuk tidak ikut berdebat, tidak mudah tersinggung, dan tidak membalas hinaan dengan kebencian. Karena setiap tulisan yang keluar dari jari kita pada dasarnya adalah cerminan hati dan akhlak. Hati-hati terhadap apa yang kita ketik. Kemudian yang ketiga, menyebarkan informasi dengan sikap tabayun. Di Allah juga pernah berfirman di Quran surat Al-Hujurat ayat 6, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Nih, zaman dulu aja sama Allah disuruh tabayun, klarifikasi ya. Jadi jangan mudah termakan hoax. Kemudian yang keempat, menghindari gibah dan fitnah di dunia maya. Rasulullah itu menggambarkan bahwa gibah itu seperti makan daging saudara sendiri yang sudah mati. Hadis riwayat Muslim. Analogi itu menunjukkan betapa menjijikan dan berbahayanya perilaku tersebut. Di dunia digital, gibah tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga melalui komentar, unggahan, bahkan meme yang merendahkan seseorang. Maka dari itu, bijaklah sebelum mengetik. Jika yang kita tulis tidak menambah manfaat, lebih baik diam. Kalau misalnya jangan mudah ikut komentar kan, suatu hal gitu ya. Kalau misal apalagi tentang seseorang, misalnya eh, apa namanya kemarin yang rame itu misalnya kasusnya si Jule gitu ya, jangan ikut-ikutan bikin konten komentari si Jule gitu, karena si Jule tidak menginginkan kita komentari gitu loh, gitu ya. Jadi lebih baik diam gitu kalau misalnya itu tidak ada manfaatnya ya. Kalau kalian ingin memberikan manfaatnya, gimana caranya biar apa namanya berhati-hati agar tidak diselingkuhin misalnya gitu ya, udah buat video edukasi, bukan tanpa menyebut orangnya, tapi kalian bisa membuat edukasi dari kasusnya gitu. Menjaga privasi diri dan orang lain, salah satu bentuk etika digital itu menjaga privasi. Banyak orang yang mudah membagikan aktivitas pribadinya, bahkan gak hanya pribadinya, bisa bisa juga mengumbar, misalnya habis curhat dicurhatin sama temannya, diumbar di media sosial. Jangan, karena Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan privasi seorang. Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa seorang muslim adalah saudara muslim bagi lainnya. Ia tidak menzoliminya dan tidak membiarkan dia disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jaga privasi juga berarti tidak menyebarkan foto, video, atau cerita orang lain tanpa izin.
etika sederhana seperti meminta izin sebelum mengunggah foto bersama atau menyebut nama seseorang sudah menjadi bentuk penghormatan terhadap hak privasi. Ini yang Mas ini jadi reminder kita ya, Dek, ya. Kalau misalnya kita mau upload misalnya bukber bersama gitu, izin dulu di orang masing-masing di orang itu apakah boleh di-post gitu. Ada beberapa orang yang aku nggak mau itu di-post, atau kalau kamu post itu sih tolong mukaku ditutup sesuatu stiker atau apa gitu. Etikanya seperti itu. Karena kan apa namanya? Itu milik orang lain ya, foto orang lain atau video orang lain gitu. Terus yang keenam, gunakan media sosial sebagai sarana dakwah dan kebaikan. Ini jelas kalau bisa kita jadi media edukasi, kita membuat konten yang bagus, yang menyerukan banyak kebaikan ya, silakan dilakukan. Yang nomor 7, bijak menggunakan waktu di sosial media. Bijak menggunakan waktu di media sosial. Nah, kalau jelas ini, jadi jangan sampai terlalu sering scrolling atau selalu nonton. Biasanya sih scrolling yang membuat tiba-tiba waktu kok cepet banget dan lain sebagainya. Jadi seorang muslim juga harus bijak mengatur waktu dalam menggunakan media sosial. Terus menjadikan media sosial sebagai cermin akhlak. Jadi dari cara kita berkomentar, menulis caption, hingga memilih konten yang dibagikan, itu orang lain itu sebenarnya bisa menilai karakter dan nilai-nilai yang kita pegang. Jadi baiknya ya men-share hal yang bagus-bagus gitu deh ya. Kemudian yang terakhir itu kesadaran akan jejak digital. Di Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8, Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi etika bermedia sosial dalam Islam itu bukan hanya tentang sopan santun berkomentar, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga hati, pikiran, dan niat dalam berinteraksi di dunia maya. Dunia digital itu memberikan kebebasan, tetapi kebebasan itu harus disertai tanggung jawab moral dan spiritual gitu ya, Dek ya. Jadi jangan jangan bukan berarti dijauhi, enggak. Di zaman sekarang kita tidak akan lepas dari media digital atau media sosial. Gunakan secara bijak, gunakan untuk kebaikan. Mapping kasusnya, wah ini kecil nih. Yang besar nggak ya? Tapi ini hampir sama dengan yang tadi di-share teman kalian. Jadi bagaimana cara versi. Nah, kalau ini juga mapping konsepnya tak bagikan anunya jadi nanti apa namanya filenya. Jadi lebih jelas bisa di zoom in zoom out. Ini nggak, walaupun di zoom in nggak kebaca gitu. Oke, sudah. Sebenarnya ada lagi yang bisa dipakai, yang bisa dipelajari. Aku menyiapkan, tapi tidak tersiapkan. Mohon maaf. Nanti aku share aja deh. Silakan kalian baca. Jadi ada teori-teori perkembangan itu dari teori perkembangan kognitif itu tidak hanya dari Piaget yang banyak, yang memang sering kita pakai, sering kita dengar adalah Piaget, tapi juga ada Bandura sosial apa namanya sosial kognitif, kemudian ada kok aku lupa sebentar masa-masa kritis ini. Sudah banyak yang gugur. Jadi dari 70-an jadi 60. Jadi 60-an. Sebentar. Ini mapping. Kita buka aja. Ternyata ada, aku pikir tidak ada.
sedikit. Nah, ini nih. Apakah terlihat? Lihat Bu Beta. Oke. Faktor perkembangan psikologis, kalau dari perspektif psikoanalisa tadi ya, psikoanalisa punya Freud ini ada teori perkembangan kepribadian, id, ego, superego, sudah aku jelaskan. Tugas perkembangan psikososial Erikson, dia masih anak turunnya psikoanalisa, yang tadi juga sudah jelas. Kemudian ada psikoseksual, genital stage, ini jelas. Kemudian untuk pembelajaran, perspektif pembelajaran itu ada modifikasi perilaku, punya teorinya Skinner, itu ada reinforcement, hukuman pembentukan. Jadi pada masa remaja, seorang itu belajar, bahkan sampai dewasa, itu kalau misalnya kalian mau menguatkan suatu perilaku, ya silakan dikuatkan dengan cara memberikan reinforcement, itu adalah penguatan positif atau reward. Uh, Terus kalau hukuman itu penguatan negatif atau hukuman gitu aja. Jadi misalnya aku pengen punya perilaku yang rajin belajar gitu ya. Yang perkuat, apa yang memperkuat kamu untuk rajin belajar? Oh, aku rajin belajar kalau habis minum kopi. Ya sudah, minum kopi dulu baru belajar. Terus yang kedua, hukumannya apa? Oh, kalau misalnya aku nggak belajar malam ini gitu, misalnya aku akan puasa besok, atau aku mau belajar lebih panjang besoknya. Bukan sih, hukuman itu harus sesuatu yang kita tidak suka. Contohnya apa ya, yang sesuatu ya masing-masing pribadi akan beda gitu. Itu kan jadi hukuman kalau itu tidak suka. Terus, nah dia akan menjadi teori pembentukan. Nanti tak kirim ini dan ada penjelasannya, ada penjelasannya, ada. Kemudian teori belajar sosialnya Bandura itu modeling. Ini dari anak-anak bahkan sampai dewasa, itu kita belajar mengamati apa yang dilakukan orang lain melalui belajar observasi, modeling atau imitasi. Jadi kalau misalnya anak itu akan meniru apa yang ada di depannya, apa yang dia lihat, ya kayak anak ayam gitu loh. Dia ketika netes dia akan mengikuti eh, induknya. Nah, induknya siapa ya, yang pertama kali dia lihat itu apa gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah dewasa, kita seharusnya sudah bisa memilih gitu, mana yang ingin kita modeling atau mana yang ingin kita imitasi. Itulah mengapa kayak hati-hati dengan menormalisasi sesuatu. Jadi ketika walaupun semua orang suatu perbuatan jahat, walaupun semua orang melakukannya, kalian jangan melakukannya, Dek. Karena perbuatan jahat ya tetap jahat. Perbuatan buruk tetap buruk. Walaupun semua orang melakukannya. Begitu pula perbuatan baik. Walaupun tidak ada orang yang melakukannya, silahkan lakukan perbuatan baik itu. Walaupun tidak ada yang melihatnya atau tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang menganggap itu baik. Tapi baik buruknya itu kan kalian sudah pelajari. Seharusnya setiap diri itu punya nurani ya, hati nurani, dan punya value-value yang sudah dipelajari seperti itu. Ada perspektif hierarki needs dari Maslow yang kemarin aku cerita, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa, kebutuhan akan rasa, fisiologis, kemudian rasa aman ini. Kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan rasa kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Yang kelima, aktualisasi diri. Kurang kegeser sedikit. Nah, kalau perspektif kognitif ada menurut Piaget sama menurut Vygotsky. Kalau biasa sudah dijelaskan teman kalian tadi, operasional formal 12 tahun ke atas, jelas ya. Vygotsky itu ada lagi, Dek. Kalian kognitif anak dipahami apabila dianalisis dan dapat diinterpretasikan secara developmental. Kemudian kemampuan kognitif yang dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang
fungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan transformasi aktivitas mental. Kemudian kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Dari sini aja yang dari teori Vygotsky itu ini ya, dia menguatkan privilege itu nyata gitu. Jadi kemampuan kognitif itu bisa dari kalian di mana kalian dibesarkan, di mana kalian berada. Orang yang seorang anak yang tinggal di perkotaan itu akan lebih banyak akan mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan banyak informasi daripada anak-anak yang di daerah pelosok begitu. Kemudian ada juga perspektif kontekstual, ada mikrosistem, ada mesosistem, ada eksosistem, makrosistem, sampai ke kronosistem ini yang paling besar. Mikrosistem dari yang kecil, dan sebagainya. Tak jelasin. Ada pertanyaan kah? Tak jelasin secara ngebut, karena aku yakin kalian pasti sudah diambang antara capek, ngantuk, lapar. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada gugatan. Oke, sebentar. Oh, ternyata nggak tak bawa. Ada di laptopku satunya. Ya sudah, alhamdulillah tidak lebih dari jam 4. Mohon maaf, aku agak cepet ya, Dik. Ya, agak nge-rap sedikit tadi. Sebenarnya kalau kalian ngomong ilmu tentang siklus hidup itu luas, banyak juga yang masih belum dibahas gitu ya, tapi nggak apa-apa, kalian boleh cek lagi. Contoh tadi kita tidak terlalu banyak membahas tentang menopause, walaupun itu semoga nanti ada ini ya, dibahas sedikit di lansia ya. Tapi menopause itu mulainya dari dewasa akhir, biasanya usia 50-an. Kalau 60-an sudah selesai menopausnya. Pramenopause, kemudian di dewasa itu ada ibu hamil. Gizinya pada ibu hamil beda dengan gizinya dewasa biasa. Gizinya pada hormonnya juga beda dengan hormon yang dewasa perempuan dewasa biasa begitu. Tapi mungkin kayaknya akan dipelajari lebih dalam di blok atas nanti, di blok Obscene. Tapi sebelumnya kalian tahu ada fase-fase itu.